Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuki hari ke-17 di bulan Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2020. Ya, dan dalam beberapa bulan terakhir sampai pada hari ini kita juga masih dirundung dengan adanya wabah pandemi virus corona COVID-19, dan semoga kita semua senantiasa selalu diberikan ketabahan, kesabaran, dan istiqomah dalam kita menjalankan ibadah, lebih-lebih ibadah di bulan Ramadan. Dan sudah sepantasnya kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah inayahnya, lebih-lebih nikmat iman dan takwa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita nanti termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan syafaat oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul akhir. Insyaallah, amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang hadis dhaif. Hadis dhaif sendiri, sependek sepengetahuan saya, itu dibagi menjadi 3 silsilah. Yang pertama adalah hadis mungkar. Nah, hadis mungkar sendiri itu adalah hadis yang mana di situ terdapat periwayat hadis yang ditengarai seringkali berbuat maksiat atau berbuat hal-hal yang buruk, keburukan. Belum tentu juga apa yang diriwayatkan itu adalah sebuah kebohongan atau kepalsuan. Namun, karena dari periwayatnya sendiri itu sudah bermasalah, ya, karena sering bermaksiat dan berbuat kejelekan, maka ulama sepakat bahwa hadis ini nggak bisa dijadikan hujah, nggak bisa dijadikan pedoman atau dalil. Kenapa? Karena agar tidak menimbulkan fitnah di dalam agama. Ya, walaupun apa yang disampaikan, apa yang diriwayatkan itu belum tentu sebuah kesalahan atau kebohongan. Seperti itu. Untuk yang kedua adalah hadis matruk. Matruk ini bisa dibilang juga semi palsu. Kenapa? Sedikit berbeda dengan hadis mungkar tadi. Kalau matruk ini periwayatnya tertuduh sering gemar berbuat atau mengarang-arang kebohongan, mengarang-arang cerita, yang mana kebohongan ini bukan kebohongan biasa, ya. Mereka ini suka ngarang-ngarang cerita, mengada-adakan cerita yang itu cerita-cerita itu susah dibedakan antara itu hadis atau bukan, seperti itu. Nah, yang berkaitan dengan bulan Ramadan ada sebuah hadis matruk, ya. Mungkin teman-teman juga sering dengar, itu kurang lebih artinya seperti ini. Awal Ramadan adalah berkah, pertengahannya ampunan,
ujungnya adalah pembebas dari api neraka. Nah, ini hadis ini ternyata termasuk dalam golongan hadis matruk. Nah, di dalam periwayatnya itu pernah diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, di situ di dalam kitab beliau itu diberikan catatan bahwa hadis ini jika memang benar-benar diduga sahih, ingkana hadithuhu sahihan. Karena di dalam periwayatnya sendiri itu terdapat satu nama, namanya Ali bin Zaid bin Jud'an. Orang tersebut itu tertuduh seringkali mengada-adakan cerita, ngarang-ngarang cerita kayak gitu kan ya. Tuh. Maka dari situ hadis ini dianggap meragukan. Tapi karena pada zaman Ibnu Huzaimah ini pernah terjadi musibah banjir, terus itu juga menimpa beberapa kitabnya beliau termasuk yang ini tadi, itu huruf in di situ hilang. Jadi setelah sepeninggal beliau, hadis tersebut dinukil lagi oleh seseorang, tapi dengan catatan yang berbeda, innya hilang. Maka jadi beda arti. Jadi hadis yang benar-benar sahih seperti itu. Padahal pada awalnya hadis ini diragukan. Terus yang ketiga, yang terakhir itu hadis maudhu atau hadis yang benar-benar palsu yang memang sengaja dibuat-buat. Itu contohnya, mungkin teman-teman juga sering dengar juga. Contohnya seperti hadis puasa khusus di bulan Rajab ya, kayak puasa 1 hari di bulan Rajab itu mendapatkan apa, 2 hari mendapatkan apa, nanti 7 hari dibukakan pintu-pintu surga, 8 hari ditutup pintu neraka dan seterusnya. Itu termasuk dalam hadis maudhu. Akan tetapi, apakah hadis-hadis dhaif itu sepenuhnya tidak bisa diamalkan? Belum tentu juga. Kalau untuk sandaran dalil, untuk sandaran dasar ilmu ibadah pokok kayak sholat, puasa, zakat, memang hadis dhaif nggak bisa dijadikan dasar atau dalil. Tapi kalau untuk istilahnya untuk kata-kata murtiara itu untuk cuman sekedar apalah bantuan dalam kita beramal itu masih nggak apa-apa. Ulama sepakat itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dijadikan dasar dalam ibadah pokok itu jelas ditolak. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Allahu alam. Ya, sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah dan khilafnya dari saya pribadi, jika memang ada benar ya datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.